风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之美。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的是非。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Ayo, mari. Enak tidak? Oh iya. Tetap permen rubahmu lebih enak. Kalau suka aku buatkan lagi nanti. Mana mungkin. Aku juga suka kue kentang manis. Tidak, aku tidak bisa. Mengapa? Kalian tunggu sekali. Hah? Ya, tunggu. Hei, Dewa Pemimpin dan Tuan Putri terlihat sangat dekat sekali ya. Benar, mereka begitu mencintai. Sungguh membuat orang iri. Mari, silahkan. Sungguh membuat orang iri. Pilih. Begini saja sudah membuat iri. Kita keluar pagi, tidak sebebas keluar malam ya. Biru. Aku tahu tempat yang tenang dan bisa membawamu ke sana. Sudah habis. Tempat apa? Nanti kau akan tahu sendiri. Silakan. Hah? Kau tahu tidak, aku paling takut sama ular. Kau malah membawaku ke sini. Ada aku. Mereka tidak mungkin melukaimu. Di sini kau adalah Aranjo. Kau hidup di bawah perlindungan mereka. Saat Aranjo baru lahir, dia selalu tinggal di sini. Pasti mereka masih mengenalimu. Meski kenal, aku kan tetap tidak berani. Sebenarnya ada apa membawaku ke sini? Kau masih ingat? Di lembah Brahma, kita tidak sengaja masuk ke mimpi Aranjo dari batasan ular. Aku berpikir, apakah ada rahasia di dalam batasan ular? Benarkah? Apa kita sudah bisa keluar? Batasan ular dibuat oleh manusia, berbeda dengan yang asli. Setelah kau masuk ke alam mimpi, aku mendengar dari luar. Mimpi Aranjo ini sepertinya tiba-tiba ada di pemandian tanpa risau batasan ular. Sebenarnya menurut pengawasanku, mimpi Aranjo ini tidak jauh beda dengan dunia 10 teratai. Semua perbatasan dari imajinasi. Jadi, kau bisa dengan gampang keluar dari dunia 10 teratai. Maka mimpi Aranjo seharusnya juga bisa. Benar kan? Ini... Kecuali kau terluka. Jadi, apakah kau terluka sebelum masuk? Kaisar, katakan sejujurnya. Aku merasa kekuatanmu itu tidak sehebat saat di luar. Sebenarnya kapan kau terluka? Ingin masuk ke mimpi Aranjo bersamamu dan tidak sampai menghancurkannya. Hanya bisa melepaskan 9 tingkat kekuatanku. Masuk dengan jasmani saja. Melepaskan 9 tingkat kekuatan. Bukankah artinya Kaisar berkorban hanya demi aku? Bukan apa-apa. Sudah melewati banyak sekali kematian. Kedepannya jangan melakukan hal bodoh lagi.
Lukaku tidak berat. Jika tidak ingin aku berbuat hal bodoh, cara satu-satunya, kau jangan berbuat bodoh. Aku melakukan hal bodoh apa? Mimpi Aranjo ini berbeda dengan dunia 10 teratai. Di sini lebih besar dan lebih hebat. Aku tidak yakin memecahkan dunia mimpi dengan sihir tanpa melukaimu. Jadi, lebih baik kita lihat batasan ular ini. Ada apa di dalamnya? Bagaimana? Seperti apa? Sepertinya ingin pergi dari batasan ular dan mimpi Aranjo. Hanya bisa terus menjalaninya sesuai kehidupan Aranjo. Sementara hanya bisa begitu. Ayo. Mosho bilang setelah masalah binatang Kuan Yin, dia pergi dari lembah Brahma. Senya dan Aranjo masih di sana. Meski mereka tidak mengatakan isi hati, tapi mereka selalu bersama, begitu manis. Benarkah? Kalau harus mengikuti kehidupan Aranjo melanjutkannya, bukankah aku juga harus... Itu pasti tidak bisa. Sepakat seperti sebelumnya, aku menjaga jarak dengan Senya. Mosho juga pernah bilang, tidak usah peduli dengan hal-hal yang kecil. Ingat pilihan di hal besar saja, hanya perlu sama dengan keputusan Aranjo. Sumoye pernah berkata tidak? Apa hal besar yang akan terjadi selanjutnya? Tuan Agung meninggal, tetapi rasanya masih cukup lama. Kita pulang dulu. Berjalan seharian kakiku sampai melepuh. Benarkah? Nanti ku bantu elus. Kenapa? Tidak apa-apa. Kembalilah dulu. Kau mau kemana? Tenang, aku akan kembali dengan cepat. Kau mengambil salep bunga kembang sepatu. Untuk apa kau begitu misterius? Di sini tidak ada kembang sepatu, jadi tidak bisa membuatnya. Terpaksa pakai ini. Kau memang sengaja tidak mau mengatakannya. Mengapa berpikir begitu? Terus apa ini? Bagaimana ini? Ini hanya hal kecil. Dia tidak perlu mengganggu kita. Dalam surat sudah dikatakan ini surat kelima. Pantas saja aku sering mencium bau tinta. Ternyata kau membakar suratnya. Tidak masalah. Aku ada rencanaku.
ritual yang dia buat sudah sampai saat terakhir. Alat ritual yang begitu hebat saat terbentuk akan sangat berbahaya. Jika tidak diatasi dengan baik, semua usahamu akan sia-sia, bahkan mungkin kau bisa diserang. Jadi, sebaiknya cepat kau kembali. Senye... Aku tahu batasannya. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Tapi aku akan sangat lama. Sangat lama? Seberapa lama? Sebulan? Beberapa tahun? Itu? Beberapa hari. Cuma beberapa hari saja kau bilang lama. Tidak bertemu sehari seperti 1 tahun. Masih tidak cukup? Coba lihat, masih bilang tidak pandai bicara. Yang mulia, Tuan Caesar. Kenapa, Caca? Katakan. Ada kabar yang datang ke istana. Tuan Agung dan Nyonya sudah lama tidak melihat Yang Mulia, meminta Yang Mulia ke istana untuk mengobati rindu mereka. Hah? Hormat pada ayah dan ibu. Berdirilah. Terima kasih, ayah. Kau baik-baik saja? Kabarku baik-baik saja. Mendengar Dewa Sije tinggal di tempatmu, apa kalian ada masalah? Aku dan Tuan Caesar baik-baik saja, ayah. Baguslah kalau begitu. Apakah hanya seperti ini? Ibu mendengar kabar yang beredar di kerajaan. Kau dan Tuan Caesar begitu saling mencintai, membuat orang iri. Menjawab ibu, aku dan Dewa Caesar memang pergi ke pasar, tetapi tidak melakukan hal merugikan kerajaan. Tidak masalah. Dulu Sije selalu dingin. Kenapa bisa begitu baik padamu? Kami senang sekali denganmu. Maaf sudah membuat ayah dan ibu khawatir. Tidak ada hal lain. Silahkan kembali. Baiklah. Oh ya? Bukankah Senye sedang membuat pedang di tempatmu? Bagaimana sekarang? Aku tidak paham tentang pedang, Bu. Tapi belum dengar dia mengatakan ada yang tidak lancar atau masalah. Jadi aku pikir semuanya lancar. Termasuk lancar. Alat perang yang begitu penting dibuat di tempatmu. Apa kau tidak perlu menanyakannya? Benar kata ibu. Aku akan menanyakannya setelah pulang. Begini saja. Bagaimana kalau aku pergi dengannya untuk melihat prosesnya? Silahkan saja. Kalian ibu anak jarang berbicara. Sudahlah, pergi sana. Kau temani ayahmu di sini ya. Tunggu ibu. Baik. Ibu tahu bagaimana membuat pedang? Tidak tahu. Atau ibu ingin ambil kesempatan ini berbicara sesuatu padaku? Mengapa Caesar tiba-tiba menyukaimu? Pertanyaan ibu sangat aneh. Tuan Caesar dari awal adalah suamiku, kan? Tapi yang ibu dengar, Tuan Caesar selalu tinggal di belakang Gunung Kinan. Kalian itu tidak benar-benar bersama. Ibu, itu kan hanya rumor di luar saja. Tuan Caesar dan aku selalu saling mencintai. Apakah ibu lebih percaya rumor orang lain? Tidak percaya pada anak sendiri? Tidak sopan. Ibu jangan marah. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Kenapa tiba-tiba ibu menanyakan Tuan Caesar? Apakah mendengar kami saling mencintai, ibu mengkhawatirkan sesuatu?
Sekarang karena Caesar mencintaimu, kau berani bicara begitu kepada ibumu? Tidak. Ibu Aranjo ini benar-benar membencinya. Ibu, aku akan mengantar ibu ke ruang bedah. Tidak perlu. Ibu sendiri saja. Hari ini rasanya aneh. Baru beberapa hari, Nyonya datang kemari lagi. Tidak takut Tuan Agung curiga? Tenang saja. Kali ini dia yang memintaku. Apa yang perlu aku khawatirkan? Yang ingin memberontak bukan aku. Bagaimanapun, aku tidak akan melibatkanmu. Kau yang dulu tidak akan seperti ini. Hari ini aku datang, ingin bertanya sekali lagi. Jika kau bersedia ikut, perlihatkanlah niatmu. Jika tidak setuju ikut, katakan secara langsung. Meski tidak ada kau, aku juga tidak akan bertindak. Yang mulia? Yang mulia? Kenapa? Pengurus datang menyampaikan Tuan Senie mengajak Anda ke Pondok Mengcun. Apa? Mengajakku ke Pondok Mengcun? Benar, Dia bilang tidak alasannya. sudah aku tanyakan, tapi pengurus juga tidak tahu. Baiklah, aku akan ke sana. Tahu apa itu? Seperti semacam alat ritual. Apa kegunaannya? Itu lampu cahaya. Bisa mengumpulkan jiwa dan ingatan. Mengumpulkan jiwa. Di dalam itu adalah jiwa Aranjo. Mimpi ini kubuat untuk menghidupkan kembali Aranjo. Jadi kau yang membuat mimpi Aranjo ini? Bukankah kau berkata merasa tidak pantas untuk Aranjo? Aku tidak ingin tahu siapa kau. Tetapi aku beritahukan, aku tidak sekejam perkataanmu. Ketulusanku ada di mimpi ini. Di sini, kubuat untuk menghidupkan Aranjo. Aku selalu memakai lampu cahaya untuk mengumpulkan jiwanya. Selalu ingin dia bisa kembali ke sisiku. Jadi, ini bukan keinginan Aranjo, tetapi keinginanmu. Benar. Sejak dia meninggal, aku selalu menemaninya, melewati kehidupannya di mimpi ini. Di saat dia meninggal, mengumpulkan jiwanya. Aranjo, dia pasti tahu.
kau begitu mencintainya. Tetapi apakah sungguh-sungguh bisa menghidupkannya? Dewa yang meninggal itu berbeda dengan manusia. Dengan lampu penyatu roh atau cara lain akan terlahir kembali. Karena jiwanya tersebar kemana-mana, lampu penyatu roh juga tidak bisa. Tetapi dengan membuat mimpi ini, semuanya bisa diulang dari awal. Masih bisa menghidupkan kembali orang mati. Aku dan Mosho kurang melakukan sesuatu. Aku bahkan merasa bersalah. Tidak menyangka kalau kau juga berakting. Kenapa sekarang memberitahuku? Aku tidak ingin mengatakannya. Tapi karena kehadiranmu, kau menguasai tubuh Aranjo. Semuanya berubah. Sije berubah. Batasan batu cuannya tidak ada lagi. Bahkan waktu Qinghua mencariku juga lebih awal. Awalnya setiap kehidupan ini, aku bisa menerima sebagian jiwa Aranjo. Jelas-jelas setelah ini aku akan berhasil. Tetapi tidak disangka. Tidak disangka? Mungkin karena aku, semua usahamu jadi sia-sia. Aku tahu. Pasti ada yang membimbingmu. Memintamu untuk lanjut menjalani kehidupan Aranjo. Orang ini pasti Sumoya. Benar, Mosho. Dia juga ingin tahu apa yang terjadi. Atas dasar apa? Atas dasar apa dia tahu? Karena kemunculannya membuat Aranjo meninggalkanku. Tetapi di 2 tahun kehidupan Aranjo, dia pergi ke Laut Barat. Apa yang dia tahu? Dia tidak tahu keputusan Aranjo selanjutnya. Jika ingin keluar, kau harus mendengarkanku. Karena ada kau, semua sudah berubah. Dengan kembali ke jalan semula, baru bisa mengumpulkan jiwanya. Kau ingin Aranjo hidup kembali karena ingin mengubah kesalahan. Salah tetap salah. Aku tidak ingin membohonginya. Tetapi bagaimanapun, aku ingin dia kembali. Tidak peduli apakah dia benci padaku atau menganggapku orang asing. Aku ingin mengatakan, di antara kami banyak salah paham. Kami melewati banyak hal. Aku mencintainya. Aku tidak ingin kehilangan dia lagi. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi bukan karenamu, karena Aranjo. Dia hidup sangat menderita. Aku ingin dia hidup kembali. Tahu bahwa di dunia ini ada orang yang begitu mencintainya. Siapa? Kau langsung menyerangku. Jangan salahkan aku mengacaukan rencanamu. Diam di sana. Aku sudah melihatnya. Apa yang kau lihat? Ingatan Aranjo. Pavilion Lingsu, Susin, binatang Kuan Yin.
jiwa dan ingatan Aranjo masuk ke tubuhmu. Benar. Kupapa kau kembali. Bukankah kau ingin tahu apa yang terjadi? Lihatlah sendiri. Kejadiannya terlalu singkat, terlalu banyak. Kau pilih saja kapan waktunya. Hari itu kau memindahkan pohon 4 musim ke sini. Hari ini sudah berbuah. Batasan ular juga ada pohon 4 musim. Saat muda aku selalu makan ini. Mendengar dulu tidak ada pohon di sana. Tumbuh dalam satu malam, mekar dan juga berbuah. Pasti dewa sedang mengasihaniku. Kau dan Aranjo memang ada hubungan. Hati Aranjo padamu murni dan jelas. Tetapi kau padanya sepertinya tidak begitu jelas. Benar. Aranjo begitu padaku. Tetapi aku begitu lemah. Tidak tahu menghargai. Saat Aranjo bersamamu, itu adalah masa yang paling dia suka. Kalau semuanya berhenti saat itu, juga cukup bagus. Seperti halnya, setelah itu terasa menyakitkan. Sebenarnya, kau bisa memilih untuk tidak memahaminya. Apa yang kau lihat? Kau dan Aranjo sedang bermain catur. Kemudian, Caca berjalan masuk. Yang mulia, Tuan Agung, Ada apa begitu panik? Bicara pelan-pelan. kabar dari istana. Tuan Agung meninggal karena sakit. Ayah selalu sehat. Bagaimana bisa? tunggu.
Tunggu aku kembali. Biarkan catur ini. Tunggulah aku. Pergilah. Aku masih ingat perkataanmu. Kemudian? Setelah Aranjo pergi ke istana raja, melihat ayah yang berbaring, sudah tidak bernafas lagi. Meskipun ayah tidak menyukai Aranjo, tetapi Aranjo tetap menangis dengan sedih. Kukira dia tidak menyayangi ayahnya. Kemudian? Aranjo ingin membantu Xiang Lihe untuk mengurus pemakaman ayahnya, tapi ibunya menolak. Jadi dia kembali ke kediamannya. Yang Mulia, Mana Senia? Tuan diminta putra mahkota Xiang Lihe kembali ke istana Cinan untuk mengurus pemakaman Tuan Agung. Hamba kebetulan ingin mengabari Yang Mulia, tapi Yang Mulia sudah datang. Dewa pemimpin baru berangkat. Seharusnya masih belum jauh. Kembalilah. Baik, Yang Mulia. Ternyata, dibandingkan denganku, kau lebih mementingkan dirimu sendiri. Hari itu kau memberiku ini untuk berpamitan denganku. Aku tidak menyadarinya. Aranjo sepenuh hati ingin bertemu denganmu. Tetapi kau pergi begitu saja. Bahkan tidak menemuinya di saat terakhir. Senia, sebenarnya apa yang kau lakukan? Kenapa kau begitu egois? Itu sebuah perubahan yang membuatku tidak sangka. Jika boleh, bisakah kau memberitahuku apa yang Aranjo pikirkan seperti saat terakhirnya? Apakah dia sangat membenciku? Tidak. Dia tidak membencimu. Hanya saja ada penyesalan dalam hatinya. Cara kau pamitan dengannya ternyata begitu tidak jelas. Setelah itu dia ditahan. Kalian ke sana. Baik! Pengawal, tangkap Aranjo. Ayo cepat, bawa ke istana. Kalian mau apa kalian? Apa salahku? Kenapa kalian menangkapku? Jangan banyak bicara. Tangkap. Baik! Cepat. Paman, Aranjo, kau tahu kalau kau salah? Aranjo tidak tahu, Paman. Kau membunuh ayahmu. Berani bilang tidak tahu. Kesalahan yang dilempar padaku tidak perlu dijelaskan. Dasar keras kepala. Kalau begini terus, kau pasti akan hukum mati. Pengawal, tahan Aranjo. Masukkan dalam penjara dan tunggu perintahku. Baik! Baik! Bawa!
Bagian ini terlalu menyedihkan, terlalu menyakitkan. Seorang ibu, kenapa begitu kejam pada darah dagingnya sendiri? Dulu aku juga tidak menyangka Qinghua ingin membunuh Aranjo di belakangku. Kesalahanku yang paling besar adalah salah menilainya. Aranjo percaya pada perkataan Qinghua sehingga ingin mati. Ribuan panah menusuk hati. Sangat menyiksa. Ternyata begini rasanya. Sudah kukatakan, aku demi membohongi Qinghua. Tidak peduli kau benar atau salah. Meskipun benar. Tapi bagaimana Aranjo bisa mengetahuinya? Bukti ada di depan mata. Perkataan orang di depannya bukankah bisa lebih dipercaya? Aku ingat Mo Xiao pernah bilang, dia bertanya pada Aranjo, jika suatu hari membencimu, apa alasannya? Kau tahu bagaimana Aranjo menjawabnya? Aranjo bilang, pasti karena pernah memiliki, kemudian kehilangan lagi. Seperti kau mencintainya, tapi kemudian kau menyerah dan mencintai orang lain. Hari kalau begini enak. Ya. Ayo minum lagi. Ayo kita minum terus. Ayo minum. Hormat kepada Nyonya. Ada apa begitu panik? Kalian pergilah. Baik. Kakak, orang bawah sudah melapor. Semua sudah berhasil dilakukan. Kekacauannya cukup besar. Suku burung hantu yakin akan berperang. Kakak tenang saja. Tempat kejadian adalah tempat kekuasaan Raja Suku Burung Hantu. Orang ini sangat gegabah, suka sekali dengan perang. Dia pasti akan masuk perangkap. Bagus sekali. Sekarang giliran kakak. Sudah diatur. Kapanpun bisa berperang. Berhasil. Ternyata alat ritual yang ingin Kaisar buat adalah sebuah cermin. Ini adalah cermin Miao Hua. Cermin Miao Hua? Cermin Miao Hua di 9 alam semesta. Aku juga pernah mendengarnya. Tapi alat ini hanya ada 2. Dibuat mengikuti cermin itu. Tetapi aku mengubah sedikit. Meski lebih kecil, tetapi kehidupan sebelum dan sesudah bisa terlihat. Maksud Kaisar, lewat cermin ini, kita bisa melihat alasan kematian Aranjo. Benar. Aku tidak tahu. Di dunia ini masih ada alat ritual yang begitu hebat di dunia dewa. Memang hebat sekali. Kuduga yang membuat mimpi Aranjo adalah Shenye. Shenye? Jadi, apa yang dia inginkan? Aku juga tidak tahu.
Kebetulan kita lihat apa yang dia lakukan. Kemudian melihat Xiao Bai ada hubungan apa dengan Aranjo. Jadi, mulai dari Shen Ye pertama kali bertemu dengan Aranjo, Aku ingat Aranjo pernah berkata, pertama kali bertemu Xinye adalah saat dia kecil, di hari ulang tahun Xinye. Kau sakit ya? Di lembah Brahma ini obat yang paling baik adalah darah dewa. Aku akan menolongmu. sepertinya pertemuan pertama kali lebih cepat dari dugaannya. Walaupun kau tumbuh di gua ular, tapi kau bukan seekor ular. Kau adalah putri dari suku burung cinta. Jadi kau harus punya nama. Kalau orang tuamu tidak memberimu nama, biar aku saja yang beri nama. Aranjo. Nah, sekarang itu namamu. Jika aku memanggil 3 kata ini, berarti sedang memanggilmu, mengerti? Aranjo. Kau baik-baik saja? Ternyata saat Shenyi muda sudah menyuapi Aranjo darahnya. Dan 3 kata di tangan Aranjo, Xinye yang membuatnya. Dilihat dari hal ini, jodoh di antara mereka dari awal memang lebih dalam dari yang kukira. Jodoh ini selalu begitu ajaib. Aku selalu mengira ini adalah jodoh Aranjo yang memohon pada Xinye. Sepertinya kenyataan tidak seperti itu. Dan Xinye bagi Aranjo sepertinya tidak begitu tulus. Jika tidak, mengapa membiarkannya mati? Apakah nanti setelah Xinye tumbuh besar, hatinya sudah berubah? Ingin terus melihatnya? Hal selanjutnya aku tidak tahu. Kaisar, apa boleh kita lihat dari wafatnya Tuan Agung dan Aranjo terkurung di penjara? Aku ingin tahu apakah Xinye mencoba menolongnya atau tidak. Baik.是匆忙的遗憾中我还不完的亏欠。